Seperti yang disebutkan pada judul untuk video ini, hari ini kita akan membahas puisi ikonik ya, yang berjudul Still I Rise, yang ditulis oleh penyair, memoris, dan aktivis hak hak sipil Amerika terkemuka, yaitu Maya Angelou. Puisi ini diterbitkan pada tahun 1978 dan menjadi judul koleksi puisi ketiganya. Still I Rise adalah sebuah deklarasi yang berani dan menantang mengenai harga diri dan kelangsungan hidup dalam menghadapi prasangka. Inti dari puisi ini adalah tema perlawanan, kepercayaan diri, dan semangat yang tak tergoyahkan dalam menghadapi penindasan yang sistematik. Maka dari itu, sudah saatnya kita membaca puisi dari Maya Angelou ini. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trot me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sadness upset you? Why are you beset with gloom? Is 'cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room? Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. Jadi itulah isi dari puisi yang berjudul Still I Rise dari Maya Angelou. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan mengenai unsur-unsur dari puisi ini, sebaiknya kita memahami dulu ya kekuatan dari Still I Rise ini agar kita lebih paham mendalam mengenai latar belakang penulis dan kondisi sosial historis saat karya itu diciptakan. Kita mulai dulu ya dari si penulis puisi ini, yaitu si Maya Angelou, atau yang bernama asli Marguerite Annie Johnson. Dia merupakan figur monumental ya, yang kehidupannya dipenuhi trauma, termasuk mengalami pelecehan seksual pada usia 7 tahun, yang menyebabkannya mengalami keadaan nyaris bisu selama 5 tahun. Ia kemudian mengatasi kesulitan yang tak terhitung, bekerja sebagai konduktor tram. Fun fact lagi, dia adalah wanita berkulit gelap pertama di San Francisco yang bekerja sebagai konduktor tersebut, hingga akhirnya menjadi jurnalis dan penulis terkenal. Ia dikenal karena karyanya yang memadukan autobiografi dengan sejarah kolektif, memberikan kritik tajam terhadap penindasan sistematik. Peran Angelou ini bersifat ganda ya. Ia adalah seorang seniman dan seorang aktivis yang terlibat aktif dalam gerakan hak-hak sipil, bekerja bersama tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan Malcolm X. Ini menegaskan bahwa puisi-puisinya tidak murni bersifat artistik, melainkan lahir dari komitmen politik yang mendalam. Lalu selanjutnya kita akan membahas konteks sosial yang ada pada puisi ini. Puisi ini berakar pada iklim sosial politik yang lebih luas, mencerminkan perjuangan bersejarah orang Afrika Amerika di bawah Jim Crow, warisan perbudakan, dan rasisme sistematik. Figur Anda dalam puisi ini mewakili hubungan kekuasaan historis dan institusional yang mencoba meremehkan identitas orang yang berkulit gelap. Yang terpenting, Still I Rise adalah teks kunci dalam studi Black Feminist yang menangani sifat penindasan yang interseksional, yaitu penindasan simultan berdasarkan ras, kelas, dan jenis kelamin. Angelou secara langsung menghadapi bentuk unik misogini dan rasisme yang dialami wanita berkulit gelap, menegaskan martabat dan keindahan yang menentang stereotip yang meremehkan. Oke, baik. Kita sudah saatnya untuk menganalisis unsur-unsur
puisi ini ya. Kekuatan Still Iris ini terletak pada arsitektur puitisnya, di mana bentuk dan bunyi secara langsung mendukung pesan perlawanan. Dimulai dari segi fisik dulu ya, atau physical. Puisi ini sebenarnya terdiri dari 9 bait atau stanza, tetapi karena kita hanya mengambil 3 stanza pertama untuk puisi ini, maka hanya 3 stanza saja ya. Dan tiap stanzanya ini memiliki 4 baris, atau bisa disebut dengan quatrain. Jika kita menjumlahkan dari total baris dari ketiga stanza ini, maka kita akan mendapat sebanyak 12 baris. Selanjutnya kita akan menganalisis dari segi sound dulu atau akustik. Dimulai dengan melihat pola rimanya dulu ya. Pola rimanya ini yaitu AB, CB, AB, CB untuk ketiga stanzanya ini. Jika kalian perhatikan, akhiran dari baris kedua dan keempat itu kan berbeda hurufnya. Nah, mengapa dibilang sama? Karena penjemputan dari keduanya ini sama, kedengaran sama gitu. Seperti Twisted Lies dengan I'll Rise, Lies dengan Rise. Itu menciptakan bunyi akhir yang naik, ice gitu, untuk memperkuat makna kebangkitan dan kekuatan. Untuk pola ritmenya sendiri ini sedikit unik ya, karena puisi ini nggak mengikuti pola metrum klasik seperti iambic pentameter. Namun si Angelo ini menggunakan irama alami dari bahasa tutur atau spoken rhythm. Jika dibaca lantang, maka pola tekanannya akan seperti ini. Bisa kalian lihat. Terlihat ada permainan tekanan kuat ya, atau stresnya pada kata seperti you, right, still, dan rise. Ini memberi efek tegas dan menantang. Ritmenya juga nih menyerupai irama pidato ya, speech rhythm, atau lagu perjuangan menegaskan keyakinan diri. Dan juga terlihat di sini ya, ada pola repetition atau repetisi pada puisi ini ya. Terlebihnya untuk kata I'll rise itu disebutkan di beberapa stanza. Dan juga jika kalian perhatikan pada stanza 1, kata you may itu diulang pada baris pertama dan ketiga. Sama juga halnya dengan stanza ketiga. Kata just like itu diulang untuk baris pertama dan ketiga. Dan yang terakhir, mari kita menganalisis ini dalam segi linguistik ya, atau dalam segi bahasa. Dimulai dari stanza pertama dulu, bisa kita lihat di sini ada beberapa kata penting seperti right, lies, dirt, dan rise. Kata-kata ini menggambarkan bagaimana orang lain berusaha menjatuhkan si penyair ini lewat kebohongan dan penghinaan. Namun kata rise ini di akhir baris menunjukkan tekad untuk bangkit. Dari keseluruhan mungkin makna ini meski ditindas dan diremehkan, penyair ini tetap akan bangkit dengan harga diri. Berikutnya untuk stanza 2, bisa dilihat di sini kata pentingnya adalah sassiness, upset, dan oil wells. Sassiness di sini berarti sikap percaya diri atau berani ya, bukan sombong. Oil wells ini bisa menjadi simbol kekayaan batin dan keyakinan diri. Bisa dimaknai secara keseluruhan, si penyair ini menantang mereka yang merasa terganggu oleh kepercayaan dirinya. Dia tidak meminta izin untuk merasa berharga. Dan yang terakhir, stanza 3, kata pentingnya adalah moons, suns, tides, hopes, dan rise. Di sini kata-kata yang dipilih ini berkaitan dengan alam ya, dan menggambarkan sesuatu yang terus bergerak dan tidak bisa dihentikan. Bisa kita maknai di sini, mungkin seperti alam yang selalu teratur, penyair juga akan selalu bangkit dengan harapan dan kekuatan baru.
Bisa disimpulkan di sini ya, untuk 3 stanza pertamanya, Angelo ini memakai kata sederhana tapi bermakna kuat. Terus banyak kata berkonotasi positif dan penuh kekuatan seperti rise, hopes, dan suns yang melawan kata negatif seperti lies, dirt, dan gloom. Secara keseluruhan, ini bermakna meski ditindas, ia tetap percaya diri, berharga, dan selalu bangkit. Setelah menganalisis dan menelaah puisi dari Maya Angelou ini, dapat disimpulkan bahwa tema utama puisi ini adalah kebangkitan dari penindasan dan perjuangan untuk harga diri. Tema-tema pendukungnya meliputi perlawanan terhadap diskriminasi dan rasisme, kekuatan dan kebanggaan sebagai perempuan yang berkulit gelap, dan harapan untuk terus bangkit. Dari puisi ini bisa kita petik ya pesan utama atau main message puisi ini, bahwa si Angelo ingin menunjukkan bahwa setiap orang, terutama mereka yang tertindas, punya kekuatan untuk bangkit dan bersinar. Martabat tidak bisa dihancurkan oleh sejarah atau kebencian orang lain. Still I Rise menjadi simbol bahwa kebanggaan diri dan keyakinan adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap ketidakadilan.